On. Oke guys, balik lagi bersama gue. On. Oke guys, balik lagi bersama gue Ray di channel gue Ray and Bull Haum. Hari ini gue rencananya mau ke shelter daerah mana? Pejaten. Pejaten itu untuk sumbangsih atau melakukan donasi ke shelter anjing yang rencananya dilakukan oleh suatu komunitas X. Jadi dia tidak mau menyebutkan namanya karena ditakutkan dia bersifat pria katanya. Oke, rencananya dari start dari sini ke daerah Pejaten dulu. Pejaten dulu ya, baru nanti ke Pamulang Baru ya. Parung. Jadi baru Parung jadi shelter ada dua, kucing ya. jadi rencananya ada dua tempat. Oke, stay tune guys. Oke guys, hari ini kita udah Masukin makan yang akan kita sumbangkan ke shelter itu ada sejumlah sekian. Tadi antara lain makanan untuk anjing dan kucing, sama ada beras juga guys. Tadi gue pikir cuman hanya dog food doang, ternyata ada beras juga. berasnya buat ini kali ya, apa? Kucing. Bukan. Si owner, si pesanannya. ya penjaga. Oh, penjaga yang buat ininya gitu ya. Tapi kita bukan kita yang menyumbang, kita hanya sebagai fasilitator. Yang menyumbang aja. NN ya, Pak. Iya, bahasa gue kayak kan. Fasilitator, ya. Fasilitator, Pak. Iya. Iya. Oke guys, stay tune ya. Kita akan menuju ke lokasi. Baik. Jadi gini guys, kita sedang ya udah nggak apa-apa kita aja toh. Sedang di jalan menuju ke Pejaten Shelter. Itu kalau dari namanya berarti itu nama lokasinya juga Pejaten, ke daerah Pejaten. Dan ini kalau gua ngelihat dari narasumber berita online itu dia pendirinya itu bernama Dr. Susana Somali. Oke, tadi kita udah turunkan itu, mungkin nanti secara ini off the record ada saya terima dengan Dokter Susan. Tapi offline, maksudnya dengan artian Kita nggak liput. gitu. Oke, stay tune guys ya. Sorry agak pengap. Oke guys, kita udah ketemu sama Bu Dokter. Bu Dokter, ada efeknya nggak selama pandemi ini? Kalau isinya Pejaten kan udah 1.000 lebih. Kurang lebih. Ya, efeknya jadi saya lebih bergantung pada bantuan teman-teman penonton penyayang hewan yang kebetulan tidak bisa adopsi. Kalau dulu saya masih ada penghasilan lain, tapi kalau sekarang agak tergantung karena semua sektor juga kepukul. Kalau secara segi medisnya dokter mah tetap aja biasa itu, cuman risiko faktor karena memang pekerjaan saya justru di COVID ini. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang mau donasi ke dokter nanti bisa ke nomor berapa, Dok? Kalau yayasan memang ada, nanti saya sebutkan. Siap. Kalau di hafal, saya nggak hafal. Ya, kalau yang BCA biasa 524-000-8698. Kenapa kita kadang-kadang butuh BCA? Karena lebih fast moving. Kadang-kadang harus belanja cepat. Bukannya saya tidak itu, toh rekeningnya hanya untuk urusan ini aja, nggak ada yang lain. Kebutuhan premier berarti ya? Iya, karena kan harus kecepatan. Ya. Adopsi boleh, tapi kita mengutamakan survei rumah oleh tim dan wajib lapor perkembangan, dan pengadopsi harus setuju steril, vaksin dan steril. Itu berarti salah satu kuncinya untuk adopsi adalah steril ya, Dok ya? Jadi kalau untuk breeding tidak bisa, karena goal Pejaten bukan nampung, goalnya adalah kontrol populasi secara manusiawi, bukan eliminasi atau pemusnahan mereka. Jadi inilah yang saya
garis bawahi. Jadi steril lah yang harus ada. Jangan mengadopsi dengan maaf rumah ukuran terlalu kecil, karena bukan saya meremehkan orang ini, bukan. Nanti bentrok sama tetangga. Ya, itu yang paling ininya ya dok ya. Soalnya dokter kalau disuruh rumahnya suka tersinggung, disangkanya mau apa enggak. Saya bingung dengan ribut dengan tetangga nanti. Karena itu maksudnya salah satu resiko ibaratnya kalau untuk adopsi gitu dok. Iya. Pertimbangan adopsinya jadi guys ya. Oke guys, mungkin itu aja. Jadi apapun yang ada dituangkan di pikiran kalian, langsung komen di bawah ini ya guys. Oke, amin aja dok ya. Iya. Oke. Sukses Thank terus. you. Salam Ray and Bull. Dari yang sehari sebelumnya kan kita yang merencanakan untuk mendonasikan sejumlah makanan dari komunitas ke shelter rumah kucing Parung. Nah, kita udah sampai nih guys. Jadi beberapa item atau makanan yang hari ini kita donasikan rencananya kita berikan nanti, tapi sebelumnya mungkin kita nanti sedikit interview atau bertanya dengan owner dari rumah. Posisinya itu dia di daerah Kabupaten Bogor ya. Iya, Parung Bogor. Kabupaten Parung Bogor. Oke, kita Kasih tunjuk dulu yang mau didonasin dong. Oh iya, yang mau didonasikan itu tadi sejumlah makanan kucing atau cat food itu ada kita 4 ya, 4 sama beras. Beras. Yang mendonasikan itu tidak mau identitasnya tidak mau dipublikasikan. Kita hanya memfasilitator. Memfasilitasi gitu doang. RKP Bali Rumah Kucing Parung. Oh, bukan RPK, rumah penampungan kucing. Rumah Kucing Parung. Rumah kucing Parung. Oke. Pantesan nggak ketemu. RKP. Ibu namanya siapa, maaf? Nama saya Dita Agusta. Oh, sesuai dengan nama yang ada di beberapa media online ya Bu ya. Ya, Bu Dita Agusta. Ya. Itu berdiri rumah kucing Parung ini sejak kapan Bu? Kalau berdiri sebenarnya awalnya itu 2014-nya itu suami baru dibangun. Jadi sebenarnya di awal kita nggak ingat umum. Hanya untuk ibaratnya menampung Suami saya membikinkan untuk kucing pribadi saya sebenarnya awalnya. Oh, dari ininya ibu sendiri tadinya? Iya, saya memang independen, merescue sendiri, memelihara sendiri. Yang waktu itu ada kurang lebih 30 ekor. Banyak juga Bu ya? Iya, Itu pertama kali yang dari ibaratnya dari punya ibu sendiri tuh ya? Dan waktu suami membangun di sini, ya itu 30 ekor itu baru masuk sini. Gitu. Dan itu memang kucing pribadi, hasil rescue sendiri. Iya. Dan itu juga kalau nggak salah ibu awalnya bukan di Parung ya? Startnya maksudnya awalnya itu di, kalau nggak salah tadi aku sempat ngobrol sama bapak, KI ya, maksudnya Bekasi ya, Ya, tadi ya? karena Benar, suami kan masih kerja di sana. Jadi saya lama di daerah Bekasi. Bekasi Jakarta Timur, Ya. Bekasi itu lama, dan memang awal tahun 2000 itu ya memang saya bermain dengan kucingnya di sana. Oh, start dari situ ya? Ya. Tadi sebelumnya itu backgroundnya tadi sempat ngobrol sama bapak, awalnya breeder ya awalnya? Ya, jadi saya mempunyai kucing di awal tuh kucing pajak. Ya, kucing ras lah gitu ya? Jadi justru saya berusaha memelihara mereka kan dengan segala macam upaya supaya mereka terlihat bagus. Siap. Tapi justru dari saya punya pengalaman memelihara kucing-kucing yang panjang itu, saya lihat mereka yang di jalan ini, mereka yang tidak pernah diperhatikan orang ini justru lebih perlu perhatian manusia sebenarnya Dibandingkan tadi yang kucing ras tadi. Kucing ras ini kalau menurut saya orang beli mahal-mahal aja mau kok gitu kan, tapi apa ya orang mau menyisihkan sedikit rezekinya buat Lakukan mereka. sebaliknya pada saat dengan kucing dengan biasa. kucing yang lokal ini loh, yang memang tidak dianggap dengan sama orang-orang lah gitu ya. Jadi
Justru saya akhirnya lebih menyentuh hati saya lah untuk mereka, yang mulai akhirnya saya merescue satu persatu. Sampai dengan kayak sekarang Ya, ini. sampai dengan sekarang saya ya bukan saya membedakan, tapi saya punya niat untuk memperlakukan mereka dan juga menaikkan derajat mereka lah, gitu loh. Kucing lokal ini jangan sampai kalau bisa jangan sampai hidupnya terlantar, banyak dianiaya, banyak hal. Saya pengennya mereka derajatnya lebih bagus lah. Ya, jadi dalam artian emang ibu ada tujuan tersendiri untuk kucing-kucing terlantar ini lebih diperhatikan Ya, gitu. gitu. Jadi saya dengan rumah kucing ini memangnya saya tuh memberikan mereka tempat yang aman dulu aja. Iya. Ambil kita cari adopter. Jadi saya benar-benar untuk kucing lokal yang saya utamakan. Orang mencari adopsi kucing di sini adanya kucing apa? Kucing lokal. Tapi kucing lokal seperti apa dulu? Orang kan mindsetnya langsung ke kucing lokal itu liar, galak, gitu kan, yang nggak bisa diatur. Coba dulu dilihat bagaimana kucing-kucing di sini yang sudah siap adopsi. Dan kucing itu tadi aku sempat sharing sama Bapak, lumayan lama juga Bu ya, 15 tahun ya kurang lebih ya. Iya, umurnya maksudnya ya. Ya, saya 17 tahun yang paling tua. Mati dalam umur 17 tahun. Karena 20 tahun lebih pun bisa sebenarnya. Oh, Ya, jauh lebih lama ya. ada yang masih, teman saya masih punya 20 tahun lebih masih hidup sampai sekarang. Ada. Kendala pada saat pengadopsian itu ada nggak Bu cerita yang paling pelik ya, Kang? Dramatis. Dramatis. Selama ini sih belum ya saya untuk adopsi, jadi alhamdulillahnya kontak kita ada. Oh, Tapi memang salah satu poin di perjanjian itu kan kalau tidak sanggup memelihara saya minta dikembalikan. oke. Nah, itu Berarti ada. kayak wajib lapor gitu modelnya Ya, kurang nah lebih itu ya. ada yang mengembalikan. Oh, ada kejadiannya. Ada ya, itu karena dia ternyata dia punya alergi kulit. Oh. Dia baru tahu karena dia baru memelihara hewan berbulu ya. Jadi dia memang dokter bilang ini nggak bisa. Jadi dia harus mengalahkan hewan ini supaya dia bisa sembuh. Ada juga yang dia akhirnya harus tugas keluar kota yang memang tidak boleh membawa hewan karena di mes itu tempatnya tidak boleh ada hewan, akhirnya terpaksa dikembalikan. Tapi itu nggak masalah. Saya justru lebih pengen begitu, apapun kondisinya, apapun masalahnya, tolong dikembalikan kalau emang tidak sanggup pelihara. Dengan artian ibu tetap bertanggung jawab dan berkomunikasi dengan para adopter yang Iya. telah mengambil itu. Dia punya masalah sakit apapun, ada apapun, bicara dengan saya Iya. bantu cari solusi. Iya. Sama pernah ada kejadiannya juga itu bukan rescuer. Ada nggak cerita Bu pada saat orang menitipkan kucing itu yang kurang enak, atau dalam artian ada kejadian yang kurang enak lah gitu. Iya, banyak sebenarnya, karena itulah semua orang yang mencari saya berarti kan dia butuh. Identik, Ya, udah ada pasti butuh ini. tempatnya, butuh saya karena dia butuh tempat untuk kucingnya. Ya. Gitu ya. Jadi saya tidak pernah tuh yang namanya manggil-manggil orang, ayo taruh kucingnya di sini. Itu saya nggak pernah. Saya justru lebih kepengen kita semua masing-masing ikut memelihara, gitu kan? Ya, tapi ya itulah, semua orang mencari saya karena butuh tempat. Cuman ya itu, saya berkali-kali bilang kalau mungkin tempat ini aman buat mereka, tapi nyawa saya tidak bisa jamin apapun. Nah, kadang ada orang tidak mengerti soal itu. Jadi mereka pikir, saya taruh kucing di sini sehat, kenapa bisa mati? Nah itu, saya juga kan, semua kita namanya nyawa, kita nggak tahu bagaimana nasib dia di sini, gitu kan? Gitu. Karena kalau kayak karakter kucing pun itu kucing itu kan sebenarnya mohon koreksi Bu ya, tidak patuh pada tuan, tapi dia lebih ibaratnya pada rumah ya. Ya, Jadi dalam artian stres atau bukan stres ya, keadaan Ya, dari tingkat perasaan tingkat stresnya kan juga beda gitu. Dengan ibaratnya dulu sebelumnya mungkin fasilitas di sananya lebih dia dari di sini, ya. ya. Dan juga mungkin ibaratnya tiba-tiba dia bersama dengan kawan-kawan yang Yang lebih banyak, banyak, ya. dia secara ininya ibaratnya bukan dominan ya, tidak dimanjakan lah Ya. gitu. Dengan yang awal dia jadi Saya agak tidak bisa membedakan iya, semua. karena di sini ini posisinya ibu menjamin semuanya dapat makan,
Tapi kalau mengenai tingkat stres itu kembali ke Karakter mereka masing-masingnya, ya. karena itu bisa dibilang ibaratnya kayak manusia juga ya Bu ya. Sama. Ibaratnya kita pindah ke suatu tempat, kita belum tentu ibaratnya Langsung klik betah. ya, Ya, ibaratnya gitu, langsung klik ya. dengan keadaan segala macam. Dan kita kan juga mungkin juga nggak tahu teman-teman yang kita temani itu apakah bisa langsung Ya, nyambung langsung atau cocok apa. dengan kita Iya. gitu kan. Iya, Karakter iya. orang Mirip juga sebenarnya ya beda-beda. Bu ya Ya, kejadiannya gitu. itu ya. Curhat Bang Rey. Ya, Jadi dan gitu. yang perlu saya ingatkan itu, saya di sini penampungan, kita merescue kucing liar dari luar. Mungkin dia akan merasa aman di sini karena yang dia butuhkan hanya makan dan tempat tinggal yang aman. Makan yang cukup dan tempat tinggal yang aman itu udah cukup buat mereka. Mungkin dia lebih aman di sini dibanding di luar. Karena secara mental stray cat itu emang ya tadi kayak Sudah ada seperti itu mentalnya kan. ya. Nah, kalau kucing berpemilik bisa dibayangkan bagaimana hidup dia sebelumnya di sana dengan di sini tuh jauh berbeda. Nah, makanya saya kenapa kalau untuk kucing berpemilik saya selalu menyarankan dia punya masalah apapun, coba jangan langsung menyerahkan ke penampungan. Coba cari solusi lain dulu. Gitu loh. Jadi saya selalu edukasi orang, cari solusi lain apapun, coba mungkin saya bisa bantu tanpa harus menyerahkan ke penampungan. Tetapi kalau sudah mentok, sudah tidak ada solusi, daripada terbuang, saya lebih memikir lebih susah lagi dia kalau terbuang hidupnya karena dia biasa dikasih makan. Dengan fasilitasnya Nah, tadi. lebih baik di sini kalau saya memikir, karena saya terus terang memikirkan kucingnya, saya tidak melihat orangnya, pemiliknya ini siapapun dia, Ya, siapa orangnya saya nggak kenal, tapi saya lihat kucing. ya. Saya Ya, lebih senang dia dapat adopter tanpa harus masuk sini. Saya lebih senang dia bisa terus bersama dengan ownernya Ownernya, tanpa sampai harus dengan- masuk iya. sini. Iya, tapi kalau harus terbuang itu lebih kasihan lagi kalau menurut saya. Gitu. ya. Efek selama pandemi ini ke rumah Imbas. kucing parung ini apa Bu ya? Efeknya yang pasti ya donasi. Oh, Donasi pasti ada berkurang Ya, karena karena ya semua masalah kita sama. dihadapi Saya tidak sama. bisa menyalahkan siapapun gitu ya, tapi ya saya masih bisa bersyukur, alhamdulillah mereka masih bisa makan sampai saat ini, yang mudah-mudahan selamanya. Paling tidak saya utamakan mereka tetap makan gitu ya, dan karyawan juga tidak ada yang saya rumahkan, karena bagaimana juga kalau saya merumahkan mereka, siapa yang bantu saya? Beda dengan kantor-kantor mungkin bisa merumahkan karyawan, kalau saya malah tambah bingung kalau harus merumahkan mereka. Dan itu pun menjadi pengeluaran yang rutin setiap bulan kan gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya masih adalah yang mau berbagi rezeki, walaupun memang Dengan keadaan yang dengan sulit. keadaan seperti ini saya juga harus berjuang terus. nanti cara donasinya gimana Bu ya? Cara donasi, saya donasi memang tidak harus berupa uang, silahkan kalau rekening, Apapun bentuknya itu apapun ya? bentuknya, berapapun jumlahnya saya terima dengan ikhlas. Ada alamat di sini Rumah Kucing Parung atau nomor rekening, ada nomor rekening saya yang memang sudah tersebar kemana-mana juga. Jadi Siap. silahkan siapapun yang mau membantu. Untuk hari ini tadi berupa pangan nanti Bu ya, berupa pangan itu mungkin mohon diterima sih kelasnya. Oke, sukses terus Ibu Terima ya. kasih banyak ya atas bantuannya, ya, insya Allah berkah semua. Siap. Doain kita semua di sini. Ya, Amin. semoga lancar jaya semuanya, Amin. urusannya Terima kasih. dimudahkan dengan apapun itu keadaan yang sekarang ini. Ya, Amin. terima kasih Oke, banyak. mungkin sampai sini aja guys ya, gue tutup hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Jadi apapun itu nanti kalian mau menghubungi, atau misalnya kalian mau berdonasi monggo, atau misalnya dari luar kota mungkin nanti mau ada kepentingan mau donasi. Tapi ingat ya, kalau namanya donasi kalian langsung mendonasikannya, jangan pernah ada mencari kesempatan. Oke? Salam Ray and Bull. Aum.